Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan nikmat kepada kita, sehingga dengan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat kesempatan maupun itu nikmat keimanan, sehingga dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kita dapat hadir di sini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang lelaki, yakni salat Jumat berjamaah. Banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan nikmat keimanan, tetapi Allah tidak berikan kepada mereka nikmat kesempatan, sehingga mereka tidak dapat hadir di sini. Begitupun sebaliknya, ada yang Allah berikan nikmat keimanan, Allah berikan nikmat kesempatan, tapi Allah tidak berikan nikmat kesehatan, sehingga banyak daripada saudara kita hari ini terbaring di rumah sakit. Nikmat ini patut kita syukuri, karena dengan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, janji Allah itu adalah akan menambah nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena ini merupakan cara tercepat kita, merupakan cara tercepat untuk melipat gandakan nikmat yang diberikan Allah. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cara mempercepat rezeki kita adalah dengan cara mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Mulai dari hal terkecil yang kita anggap kecil, nikmat kehidupan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran yang diberikan Allah, syukuri yang telah diberikan Allah, insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah kepada kita. Namun kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Karena posisi kita cuma dua, ada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kedepannya Allah selalu memberikan nikmat-nikmat yang mendatangkan keberkahan kepada kita. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa selalu kita doakan kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan panutan kita, beliau merupakan uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Di dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, Rasulullah kita jadikan sebagai contoh. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, tirulah Rasulullah dalam berusaha.
kalau kita sebagai seorang pendidik, tirulah Rasulullah bagaimana mendidik murid-muridnya, mendidik sahabat-sahabatnya, sehingga menjadikan madrasah Rasulullah itu yang memiliki lulusan terbaik yang ada di dunia. Kalau kita untuk menjadi seorang pekerja, jadilah pekerja yang jujur, jadilah pekerja yang baik. Jangan sampai di dalam melaksanakan setiap aktivitas kita terlepas dari suri tauladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua perkara kepada engkau, yang apabila berpegang kepada dua perkara tersebut, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu hadis berupa perkataan Rasulullah, maupun hadis berupa perbuatan Rasulullah, maupun hadis berupa ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini menjadi nantinya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Di saat nantinya di yaumul akhir tidak ada syafaat, mudah-mudahan kita termasuk umat yang dipanggil oleh Rasulullah, umat yang dirindukan oleh Rasulullah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajak, menghimbau, mari kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benar takut kepada Allah, sebenar-benar takut kepada Allah dengan cara meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mengaku beriman tetapi ketika dilarang oleh Allah mereka tidak mau meninggalkannya. Ada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku bertakwa kepada Allah, tetapi ketika perintah Allah yang diperintahkan di dalam Al-Quran mereka tidak mau melaksanakannya. Berarti itu semua tidak sejalan. Antara iman, antara ketakwaan semuanya sejalan. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang terasa berat, walaupun terkadang hati menolak, walaupun terkadang yang lainnya mengatakan ini, tetapi kalau memang benar-benar ketakwaan itu sudah ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan meninggalkan larangan Allah apapun yang akan menjadi konsekuensinya. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Baik itu ujian yang diberikan Allah berupa meninggalnya saudara yang kita cintai, baik ujian yang diberikan oleh Allah berupa gagalnya panen yang kita lakukan, baik itu ujian yang lain yang diberikan Allah kepada kita. Karena Allah memberikan ujian kepada kita ada dalam dua bentuk. Yang pertama, dengan cara Allah memberikan nikmat kepada kita. Sesungguhnya itu adalah ujian yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita terlena sehingga kita lupa bahwa nikmat yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah ujian. Apakah kita mampu mengelolanya secara baik atau tidak? Apakah mampu nikmat yang dititipkan Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah atau malah semakin menjauhkan kita kepada Allah? Itulah ujiannya. Ada juga yang diberikan ujian oleh Allah berupa mungkin kita menganggapnya kesengsaraan. Nikmat rezeki mungkin tidak diberikan kepada kita. Itulah ujiannya kepada kita. Bagaimana kita mampu bersabar dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Bagi orang yang diberikan nikmat yang banyak, bagaimana mampu kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang banyak itu malah nantinya akan menjadi laknat bagi kita, malah harta kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Karim Al-Qusairi mengatakan, ibtalahum bin ni'mah liyuzhira syukrahum wabtalahum bil mihna liyuzhira sabrahum. Bahwa ujian itu ya diberikan oleh Allah berupa nikmat untuk melihat
apakah orang itu bersyukur atau tidak terhadap nikmat yang diberikan. Nah, dan ada juga ujian itu yang diberikan berupa kesengsaraan untuk melihat apakah kita yang diberikan ujian oleh Allah itu bersabar atau tidak terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Bersabar terhadap ujian memang berat, tetapi apa? Akhirnya kesabaran itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin. Maka kata Allah, bahkan nantinya akan kami uji manusia itu dengan sedikit rasa takut, khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar. Itulah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kalau kita bandingkan dengan ujian diberikan Allah kepada orang-orang yang terdahulu, mungkin ujian kita hari ini belum seberapa, belum begitu berat. Bagaimana kalau kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim, ujiannya begitu berat, disuruh untuk diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tetapi apa? Beliau sukses dalam menunaikan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada Nabi Musa, ujiannya begitu berat. Di saat dia membawa umatnya mau menyeberangi yang namanya Laut Merah, tetapi tidak ada apa-apa untuk menyeberang, di sanalah ujiannya. Akhirnya dia pasrah, bersabar kepada Allah, diberikan jalan dengan cara melemparkan tongkatnya ke dalam laut dan berubah menjadi jalan. Begitupun dengan Nabi Ayub dan lain sebagainya. Banyak nabi-nabi yang diberikan ujian begitu berat. Banyak nabi-nabi yang diberikan ujian seperti Nabi Ayub, sakit sekian lama, anaknya meninggal semua, hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Ayub tidaklah dia sedih. Tidak sedih dia. Padahal istri berkata, "Ya, ayah kan seorang nabi. Kenapa tidak memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya?" Apa kata Nabi Ayub? Jawabnya, "Malu kita. Selama ini 20 tahun kita diberi kesehatan oleh Allah. Ini baru diuji 7 tahun dengan sakit. Masa kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala?" Begitulah seharusnya kita meneladani Rasulullah, meneladani nabi-nabi dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian yang akan diberikan oleh Allah itu adalah ujian kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Mungkin selama ini kita memiliki kecukupan untuk membeli apapun kita bisa, tetapi seiring berjalan waktu harta kita semakin berkurang. Baik itu Allah mengambilnya lewat dicuri oleh orang lain atau kebakaran dan lain sebagainya. Itulah ujian yang diberikan kita. Seharusnya jangan bersedih terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak ketika kita diberikan sedikit rasa takut, ya, sedikit rasa lapar, diberikan kekurangan harta, Allah, banyak kita yang mengeluh. Banyak kita yang mengeluh terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita lihat-lihat kembali di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah, apa kata Allah? Makanya ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, kamu memiliki masalah, kamu ada persoalan, wasta'inu bis sabri. Apa kuncinya? Yang pertama adalah sabar dulu. Ketika menghadapi ujian, bersabar dulu. Nah, itu pertama yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika ada ujian, ketika ada masalah, bersabar dulu. Wassalah. Setelah kita bersabar, mohon ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya kaidahnya sebenarnya salat yang kita lakukan itu menyelesaikan masalah yang kita miliki. Di saat zuhur kita memiliki masalah, maka Allah menyediakan waktu di asar untuk menghadap kepada Allah, kadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu asar masalah kita selesai.
Setelah asar kita punya masalah, Allah sediakan waktu lagi. Nah, waktu maghrib mengadu lagi kepada Allah. Insya Allah permasalahan akan selesai. Di waktu maghrib, setelah maghrib punya masalah, Allah sediakan lagi waktu isya untuk mengadu. Untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap persoalan-persoalan yang kita miliki. Demikianlah Allah sayangnya kepada kita. Makanya di dalam azan dikatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Maksudnya di sini adalah ketika kita menang hati kita akan tentram. Ketika kita akan menang semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu kita risaukan, tidak ada yang perlu kita pikirkan. Makanya dengan itu mari kita menghadap kepada Allah sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian selanjutnya akan diberikan Allah kepada hambanya, yaitu ujian kehilangan jiwa. Ada saudara kita yang meninggal, ada orang yang kita sayangi pergi, ada dalam bentuk terkena penyakit akhirnya meninggal. Begitulah Allah memberi ujian kepada kita. Tapi ingat, orang-orang yang bersabar atas ujian itu akan diberikan ganjaran yang lebih besar, akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang meninggalkan mereka. Dan ujian yang selanjutnya yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah ujian berkurangnya buah-buahan. Wa naqsil minas samarat. Berkurangnya buah-buahan. Mungkin yang selama ini hasil panen yang kita dapatkan itu berlimpah. Mungkin hasil panen yang selama ini tidak pernah kurang dari 1 ton. Tetapi dengan ujian hari ini yang diberikan oleh Allah, kita lihat hari ini hama semakin banyak, panen banyak yang gagal. Ya, terkadang harganya banyak yang turun. Itu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Atau dalam bentuk kita sudah berusaha mati-matian, ada proyek ini, proyek itu yang kita kerjakan, udah berusaha mati-matian, tetapi proyeknya direbut oleh orang lain. Itu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang sabar? Yaitu adalah orang-orang yang ketika ditimpakan ujian oleh Allah, yang guna ujian itu adalah untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ketika orang-orang yang diberikan ujian dia bersabar, ya, yang mana orang-orang yang sabar tersebut? Yaitu apabila mereka terkena musibah, terkena ujian dari Allah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dititipkan Allah akan kembali kepada Allah. Anak yang dititipkan Allah akan kembali kepada Allah. Istri yang dititipkan Allah akan kembali kepada Allah. Yang paling terbaik kita lakukan adalah bersabar atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah gantinya akan diberikan yang lebih baik oleh Allah kepada kita, kepada orang-orang yang bersadar terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi khatib menghimbau, mari kita ingat-ingat kembali apakah kita telah menjadi orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, apakah kita telah menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah. Kalau belum, mari kita perbaiki. Mari kita perbaiki untuk kedepannya. Semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang sabar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa bahwa kita yang ada, umat muslim yang hidup di dunia ini, seluruh orang yang hidup di dunia ini berada dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Di samping dia beriman dan percaya kepada Allah, diikuti wa amilus sholihat, diikuti dengan amal soleh. Beriman kepada Allah tidak cukup kalau tidak diikuti dengan amal-amal yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma najjihna fi kulli imtihanina minan najihin. Allahumma najjihna fi kulli imtihanina minan najihin. Allahumma najjihna fi kulli imtihanina minan najihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, wassalam.